Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 5B. Rahimakumullah, moga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki KD yang baru, yaitu KD 3.9 terkait memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, Ustaz, kok PJOK ada kayak gini? Iya, kan PJOK yang ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini yang disebut dengan kesehatan itu ya. Nah, dalam pembelajaran ini apa yang akan kita pelajari? Nah, saat kita melakukan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, kita harus tahu apa itu penyakit menular, apa penyakit tidak menular. Nah, setelah itu kita mengetahui cara melindungi diri dari penyakit dan cara mencegah penyakit. Nah, lalu apa itu penyakit menular? Nah, yuk kita belajar bersama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI itu apa? Republik Indonesia, nomor 82 tahun 2004, penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi. Apa aja agen biologi? Virus, ya, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, lalu apa saja macam-macam penyakit menular? Nah, di sini disebutkan ada 3. Ada penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit, kemudian penyakit menular langsung dan penyakit menular tidak langsung. Apa itu penyakit menular vektor? Ya, yaitu penyakit menular yang dibawa oleh atau ditularkan oleh serangga. Contoh apa? Nyamuk, ya, caplak, kutu, dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh penyakit vektor. Jadi yang penyakit menular yang dibawa oleh serangga itu namanya penyakit menular vektor. Dan kalau penyakit binatang pembawa penyakit, yaitu penyakit yang ditularkan oleh hewan. Contoh apa? Anjing, ya. Contoh apa? Rabies itu kan anjing, kucing, tikus, ya, dan hewan ternak misalnya flu burung. Nah, itu kan contoh penyakit yang dibawa oleh binatang. Kemudian penyakit menular langsung. Penyakit menular langsung adalah penyakit menular yang menyebar dari manusia ke manusia secara langsung, ya. Nah, menular melalui darah, cairan tubuh, ya, droplet, ya, droplet. Ya, kalau kamu ngomongin itu muncul kayak ya, kayak air itu, air liur muncrat-muncrat, nah itu namanya droplet. Kemudian air susu ibu. Contohnya apa? Misal kayak dulu tuh ada namanya flu Spanyol. Kalau sekarang itu kan contoh yang sekarang itu coronavirus. Nah, itu kan menular dari manusia ke manusia ya. Walaupun asalnya kita tidak tahu dari apa, ya, yang pasti cuman itu menular dari manusia ke manusia melalui apa? Melalui droplet. Ya, melalui droplet. Kemudian penyakit menular tidak langsung, yaitu penyakit menular yang menyebar melalui kontak tidak langsung. Melalui apa misalnya? Melalui makanan, kemudian menyebar ke tubuh kita karena kita makan juga gitu ya. Padahal makanan itu terkontaminasi. Nah, itu ya. Nah, dan ini merupakan contoh penyakit menular. Nah, penyakit menular di sini ada penyakit menular langsung dan tidak langsung ya. Ya, difteri, tetanus, polio, campak, ya, dan lain-lain, TBC. Nah, dan penyakit melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, ada malaria, ya, nyamuk kan, demam berdarah nyamuk, chikungunya nyamuk, rabies anjing, ya, pes, toksoplasma, flu burung. Nah, itu contoh penyakit menular. Baik, lalu apa itu penyakit tidak menular atau PTM? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme serta tidak ditularkan kepada orang lain. Ya, jadi untuk dirinya sendiri. Contoh, penyakit tidak menular terjadi dalam waktu yang relatif lebih lama. Ya, lama biasanya penyakit ini itu atau kronis. Penyebabnya apa? Penyakit tidak menular. Contoh apa? Pola makan yang tidak sehat, ya. Kemudian kurang aktivitas fisik, ya, rokok atau konsumsi alkohol atau yang lainnya, ya, obat berbahaya yang lainnya. Dan faktor gen. Nah, apa saja jenis penyakit tidak menular? Di sini disebutkan ada penyakit kardiovaskular, ya, jantung, ya, serangan jantung, stroke,
Stroke kan pembuluh darah ya, stroke. Nah, ini lama ya. Orang yang kena stroke itu berbahaya sekali ya. Kemudian kanker ya. Kemudian asma ya, penyakit saluran nafas kronis seperti asma ya. Cystic fibrosis dan lain-lain. Kemudian ada juga diabetes ya. Nah, ini penting bagi kita, makanya penting sekali bagi kita untuk makan makanan yang sehat. Jangan sembarangan jika makan. Kemudian aktivitas fisik, olahraga, nah itu penting sekali ya. Nabi saja yang sesibuk itu masih menyempatkan olahraga loh. Nah, maka kita juga harus menjaga, di antara bentuk ikhtiar kita menjaga tubuh kita yaitu dengan aktivitas olahraga ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita bugar, tubuh kita sehat ya. Itu di antara caranya dengan berolahraga, dan jauhi makanan atau minuman yang berbahaya bagi tubuh kita. Misal apa? Rokok. Nah, rokok itu kan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi tubuh kita, tapi banyak sekali kan di antara kita yang merokok ya, di luar sana tuh. Maka ini tidak ada fungsinya sama sekali, tidak ada manfaatnya, jauhi. Apalagi alkohol, miras, ini kan dilarang dalam agama kita, haram hukumnya ya. Kemudian faktor gen ya. Contoh apa tadi? Misalkan diabetes, itu kan terlalu banyak gula ya. Kemudian contoh lagi obesitas, itu termasuk penyakit tidak menular ya. Obesitas itu penyakit juga dan lain-lain. Maka Ustadz Afif menekan lagi untuk senantiasa menjaga tubuh kita dengan baik, merawat tubuh kita dengan baik supaya tidak terkena penyakit tidak menular ini. Nah, ini ya contohnya apa penyakit tidak menular. Nah, ini ya sariawan itu penyakit. Hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi. Nah, itu ini bisa di faktor genetik juga sebenarnya ya. Karena kalau kita hipertensi itu bisa juga merambat ke stroke ya. Kemudian osteoporosis ya. Osteoporosis tahu nggak? Ini tulang ya, penyakit tulang. Kemudian jantung ya. Nah, ini yang penting untuk menjaga jantung kita. Kemudian kanker, stroke, ambeien, usus buntu. Nah, usus buntu. Asam lambung ya, yang punya penyakit asam lambung ya. Gagal ginjal, asam urat, tumor, obesitas. Nah, obes itu kegemukan ya, gemuk banget. Vertigo ya, sakit kepala, vertigo tuh. Migrain juga sama. Kolesterol ya. Tipes, ini kurang, kalau jarang makan ini bisa kena tipes. Penyakit paru-paru. Nah, ini contoh penyakit tidak menular. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.